Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Danu, 3 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan Seni Pedalangan ISI Surakarta, sedang buntu dengan skripsinya. Dia butuh topik yang bombastis agar bisa lulus dengan nilai sempurna. Saat sedang riset di perpustakaan tua keraton, dia menemukan sebuah manuskrip lusuh yang menyebutkan nama Ki Sastro Gendeng. Konon, Ki Sastro adalah dalang legendaris tahun 1960-an yang pertunjukannya selalu membuat penonton histeris, menangis, bahkan kesurupan massal. Namun, Ki Sastro dan seluruh rombongan gamelannya hilang misterius dalam satu malam di desa Sukma Ilang, sebuah desa terpencil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rumor gelap mengatakan bahwa wayang buatan Ki Sastro begitu hidup karena dia menggunakan bahan rahasia, bukan kulit kerbau, bukan kulit sapi. Terobsesi dengan legenda itu, Danu nekat pergi mencari desa Sukma Ilang sendirian dengan motor trailnya. Perjalanan sangat berat. Jalan aspal berubah menjadi makadam, lalu jalan tanah berlumpur yang membelah hutan jati. Sampai di desa itu menjelang maghrib, Danu merasakan keanehan. Desa itu sangat sepi. Penduduknya menatap Danu dengan tatapan curiga dan takut. Tidak ada anak kecil yang bermain, tidak ada suara radio atau TV. Danu berhenti di warung kopi satu-satunya. "Permisi pak, saya mencari bekas rumah Ki Sastro," tanya Danu. Pemilik warung langsung pucat. Gelas kopi yang dipegangnya gemetar sampai isinya tumpah. "Pulanglah mas, jangan sebut nama itu di sini. Dia belum mati, dia cuma sedang mencari lakon baru," bisik bapak itu sebelum buru-buru menutup warungnya, meninggalkan Danu sendirian di kegelapan desa yang mulai diselimuti kabut. Danu yang keras kepala tidak menggubris peringatan itu. Berbekal peta tua dari manuskrip, dia menemukan lokasi rumah Ki Sastro. Tempat itu bukan sekedar rumah, melainkan sebuah sanggar seni atau padepokan yang besar namun sudah reot dimakan zaman. Bangunan itu berbentuk joglo dengan kayu jati tua yang menghitam. Halamannya dipenuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Anehnya, pintu depan sanggar itu tidak terkunci, hanya diganjal balok kayu dari luar. Danu menyingkirkan balok itu dan mendorong pintu. Krit! Suara engsel berkarat memecah keheningan hutan. Danu menyalakan senter. Bagian dalam sanggar itu luas dan penuh debu. Di tengah ruangan, terbentang kelir atau layar putih untuk pertunjukan wayang yang sudah kuning dan robek-robek. Di depannya, berjajar instrumen gamelan lengkap, gong, bonang, saron, kendang. Semuanya berdebu tebal. Namun ada satu hal yang membuat hidung Danu berkerut. Bau di ruangan itu. Seharusnya rumah tua berbau apek atau bau kayu lapuk, tapi ruangan ini berbau tajam menyengat. Campuran antara bau kemenyan, bau kapur barus, dan bau kimia formaldehida, pengawet mayat. Danu melangkah lebih dalam. Di pojok ruangan, dia melihat sebuah peti kayu besar berukiran rumit tempat menyimpan wayang atau kotak wayang. Peti itu bersih, tidak berdebu sama sekali, seolah-olah baru saja dilap tadi pagi. Danu mendekat, merasakan hawa hangat memancar dari kayu peti itu. Jantung Danu berdegap kencang. Ini adalah Holy Grail bagi mahasiswa pedalangan, koleksi asli Ki Sastro. Dengan tangan gemetar, Danu membuka tutup peti itu. Isinya penuh, ratusan wayang kulit tertata api. Danu mengambil satu tokoh wayang secara acak, Raden Arjuna. Saat jari Danu menyentuh permukaan kulit wayang itu, dia tersentak. Teksturnya aneh. Biasanya wayang kulit kerbau terasa kaku, kasar, dan kering.
Tapi wayang ini terasa halus, lembut, dan sedikit berminyak. Rasanya seperti menyentuh kulit tangan sendiri. Danu menyorotkan senternya lebih dekat ke permukaan wayang itu. Mata Danu terbelalak. Di permukaan kulit wayang itu, dia melihat pori-pori kulit manusia. Bahkan di bagian lengan Arjuna, terlihat ada bekas luka parut kecil dan beberapa helai bulu halus yang masih menempel. Danu mengambil wayang lain, tokoh Sri Kandi. Wayang ini lebih mengerikan. Di bagian punggung wayang terdapat sebuah tanda lahir berwarna hitam atau tahi lahir yang besar. Danu teringat artikel koran lama tentang hilangnya seorang sinden cantik dari rombongan Ki Sastro yang memiliki tanda lahir khas di punggung. Gila, ini kulit manusia, desis Danu. Dia baru sadar bahwa warna-warna pada wayang itu bukan cat biasa. Warna merahnya terlihat gelap seperti darah kering yang meresap ke dalam pori-pori. Tiba-tiba, Danu merasa wayang Sri Kandi di tangannya bergerak. Jari-jari wayang yang terbuat dari tulang itu mencengkeram jempol Danu. Danu melempar wayang Sri Kandi itu kembali ke dalam peti karena kaget. "Gak mungkin, halusinasi gue doang," gumam Danu, mencoba menenangkan diri. Dia berniat pergi, tapi hujan deras tiba-tiba turun di luar, disertai petir yang menyambar-nyambar. Jalanan hutan pasti berlumpur dan berbahaya. Danu terpaksa bermalam di sanggar itu. Dia menggelar sleeping bag di pojok ruangan, jauh dari kotak wayang itu. Waktu menunjukkan pukul 12 malam, tengah malam Jumat Kliwon. Danu yang baru saja terlelap, terbangun oleh suara denting logam. Ting! Suara itu berasal dari gamelan. Tung! Tang! Tung! Danu duduk tegak, menyalakan senter. Sinar senternya menyapu ruangan. Gamelan itu berbunyi sendiri. Pemukul saron melayang di udara memukul wilahan besi. Kendang ditepuk oleh tangan tak kasat mata. Irama yang dimainkan bukan gending Jawa yang harmonis, melainkan irama gara-gara, adegan kekacauan, yang sumbang, atonal, dan memekakkan telinga. Lalu lampu blencong, lampu minyak di atas kelir, tiba-tiba menyala sendiri dengan api berwarna biru. Bayangan-bayangan mulai muncul di layar kelir. Danu melihat wayang-wayang itu melompat keluar dari petinya sendiri. Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Buto Cakil, mereka berjalan kaki menuju kelir, lalu menancapkan gagang gapit mereka sendiri ke batang pisang. Mereka bergerak tanpa dalang. Mereka menoleh ke arah Danu yang mojok ketakutan. Danu ingin lari, tapi kakinya kaku seolah dipaku ke lantai. Dia dipaksa menjadi penonton tunggal pertunjukan jahanam itu. Di layar kelir, wayang-wayang itu mulai memainkan sebuah adegan. Tapi bukan adegan Mahabharata atau Ramayana. Mereka mementaskan adegan pembunuhan. Wayang Buto, raksasa, menyeret wayang kesatria. Buto itu menguliti kesatria itu hidup-hidup. Danu sadar, wayang kesatria itu memiliki wajah yang dilukis menyerupai wajah Danu sendiri. "Sialan, mereka neror gue!" teriak Danu. Dia bangkit, berlari menuju pintu depan. Terkunci, padahal tadi tidak dikunci. Dia mencoba mendobrak jendela. Macet. Tiba-tiba, suara tawa berat dan serak terdengar dari balik kelir. "Selamat datang, Ger." Nah, bayangan sesosok manusia muncul di layar kelir. Sosok itu bungkuk, rambutnya gondrong acak-acakan dan tangannya memegang cempala, pemukul kayu dalang. Sosok itu perlahan keluar dari balik layar. Itu adalah orang tua yang sangat kurus. Kulitnya keriput seperti kulit wayang yang belum disamak. Matanya buta sebelah, putih semua. Dia memakai baju surjan lurik yang sudah compang-camping. Ki Sastro, dia masih hidup. Atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai Ki Sastro. Ki Sastro mendekati Danu, mengelus lengan Danu dengan tangannya yang dingin dan kasar. "Kulitmu bagus, Ger. Halus, kencang," gumam Ki Sastro sambil menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing dan hitam. Pas sekali untuk tokoh Abimanyu yang baru. Wayang Abimanyuku yang lama sudah jamuran. Ki Sastro mengangkat sebuah pisau tatah, pisau ukir kulit, yang berkarat. "Mari kita mulai prosesinya. Jangan banyak bergerak, nanti polanya miring." Refleks bertahan hidup Danu bekerja lebih cepat daripada otaknya. Saat Ki Sastro mengayunkan pisau tatah berkarat itu ke arah lehernya, Danu membanting tubuhnya ke samping, menabrak standar lampu blencong hingga jatuh. Minyak kelapa tumpah, api menyambar karpet, menciptakan dinding api kecil yang memisahkan mereka berdua. "Jangan lari, Ger.
Seni butuh pengorbanan, seru Ki Sastro dengan suara parau yang menggema. Danu tidak menjawab. Dia berlari masuk ke lorong gelap di belakang panggung kelir. Dia berharap menemukan pintu belakang atau jendela. Namun sanggar itu seperti berubah menjadi labirin hidup. Lorong-lorong kayu jati itu tampak sama semua. Pintu-pintu yang dia buka hanya menuju ke ruangan kosong yang gelap atau buntu. Danu bersembunyi di balik sebuah lemari tua di gudang penyimpanan. Nafasnya memburu. Dia mendengar langkah kaki Ki Sastro. Tap, tap, seret. Suara langkah kaki yang diseret disertai bunyi ujung pisau yang digesekkan ke dinding kayu. Aku tahu kamu di situ. Jantungmu berdetak keras sekali. Duk, duk, duk. Goda Ki Sastro. Anehnya, suara Ki Sastro terdengar dari segala arah. Kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang tepat di atas plafon. Dalang gila itu seolah menyatu dengan rumah ini, bisa berpindah melalui bayangan. Danu membekap mulutnya sendiri. Air mata ketakutan mengalir. Dia sadar dia sedang bermain petak umpet dengan iblis di kandangnya sendiri. Setelah suara langkah Ki Sastro menjauh, Danu merangkak keluar. Dia mencoba kembali ke ruang utama untuk mendobrak pintu depan itu, satu-satunya jalan keluar yang pasti. Saat merangkak melewati seperangkat gamelan yang tadi berbunyi sendiri, Danu tersandung sesuatu. Senter HP-nya menyorot ke bawah. Dia tersandung ancak atau tatakan kayu dari instrumen bonang atau gong kecil berderet. Danu melihat tatakan kayu itu retak. Di balik cat kayunya terlihat warna putih kekuningan yang familiar. Danu mengoreknya sedikit dengan kuku. Itu bukan kayu, itu tulang paha manusia. Danu mundur dengan ngeri, lalu senternya menyorot ke arah kendang atau gendang. Kulit yang menutupi kendang itu terlihat sangat tipis dan pucat. Di bagian samping kendang itu masih ada sisa rambut pendek yang kasar, bukan bulu sapi, tapi rambut manusia. Danu bahkan bisa melihat bekas jahitan operasi di kulit kendang itu. Muntah Danu tertahan di tenggorokan. Legenda tentang rombongan gamelan Ki Sastro yang hilang, ternyata mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka ada di sini. Mereka menjadi alat musik itu sendiri. Tulang mereka disusun menjadi dudukan gong. Kulit mereka disamak menjadi membran kendang. Dan mungkin jiwa mereka terperangkap di dalamnya, dipaksa memainkan musik sumbang tiap malam Jumat untuk mengiringi majikan gila mereka. Tiba-tiba, kendang di depan Danu berekar. Dum, dum. Kulit kendang itu menggembung, seolah ada wajah yang menekan dari dalam, mencoba berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar. Indah, bukan? Suara Ki Sastro tiba-tiba muncul dari kegelapan, membuat Danu melonjak. Dalang tua itu berdiri di atas ompak, atau tiang penyangga rumah, menatap Danu dari ketinggian, seperti laba-laba. Mereka adalah murid-murid setiaku. Dulu mereka sering mengeluh capek, minta bayaran lebih, minta pulang. Ki Sastro melompat turun tanpa suara, mendarat dengan ringan meski tubuhnya tua renta. Jadi aku buat mereka abadi. Sekarang mereka tidak pernah capek, mereka tidak butuh uang, mereka hanya butuh dimainkan. Ki Sastro berjalan memutari Danu, memainkan pisau tatahnya. Kau tahu kenapa wayang kulit sapi itu madi? Karena sapi tidak punya cita-cita, sapi tidak punya dendam, sapi tidak punya cinta. Mata buta Ki Sastro mendelik, tapi kulit manusia, kulit manusia menyimpan memori, menyimpan rasa sakit, menyimpan jiwa. Wayang dari kulit manusia bisa menangis, bisa tertawa, bisa membunuh. Itu seni yang sejati, Nger, seni yang bernyawa. Kamu gila, kamu psikopat, teriak Danu melempar pemukul gong ke arah Ki Sastro. Ki Sastro menangkap pemukul itu dengan mudah hanya dengan satu tangan. Psikopat? Bukan, aku adalah pencipta, desis Ki Sastro. Dan kamu Danu, kamu akan jadi Abimanyu, kesatria yang mati muda dihujani panah. Kulitmu yang mulus ini akan sangat cantik saat disorot lampu belencong. Relakan saja, sakitnya cuma sebentar saat dikuliti, sisanya adalah keabadian. Danu tidak mau menunggu nasib. Dia mengambil sebuah saron, alat musik besi, dan mengayunkannya sebagai senjata. Ki Sastro hanya tertawa kecil. Dia menjentikkan jarinya. Tik! Seketika, kotak wayang besar di sudut ruangan terbuka lebar. Ratusan wayang kulit berhamburan keluar seperti kelelawar. Mereka terbang melayang di udara, dikendalikan oleh benang-benang gaib tak kasat mata. Wayang-wayang itu Buto Cakil, Indrajit, Rahwana, menyerbu ke arah Danu. Meskipun mereka tipis dan terbuat dari kurit, tepian mereka sangat tajam karena telah diasah. Serat, serat, serat. Wayang-wayang itu menyambar tubuh Danu. Lengan Danu tergores, pipinya tersayat. Har!
Danu menepis mereka dengan saron, menghancurkan beberapa wayang hingga robek. Tapi saat wayang itu robek, mereka tidak mengeluarkan serbuk kayu atau kulit kering. Mereka berdarah. Darah segar muncrat dari sobekan wayang memercik ke wajah Danu. Wayang-wayang itu menjerit dengan suara cempreng seperti tikus terjepit. Salah satu wayang tokoh Hanuman melompat ke punggung Danu, mencengkram lehernya dengan tangan kulit yang kuat, mencoba mencekik. Danu membanting tubuhnya ke dinding untuk melepaskan wayang itu. Dia kalah jumlah. Ki Sastro hanya berdiri menonton sambil tersenyum puas, membiarkan koleksinya melunakkan daging calon korban sebelum diproses. Danu melihat sebuah pintu kecil di bawah tangga yang setengah terbuka. Tanpa pikir panjang, dia menerobos kerumunan wayang itu dan melompat masuk ke dalam pintu itu, lalu menguncinya dari dalam. Danu jatuh terguling di lantai yang dingin dan basah. Dia aman sementara dari serangan wayang, tapi tempat dia berada sekarang jauh lebih mengerikan. Ini adalah ruang bawah tanah atau workshop milik Ki Sastro. Baunya di sini 1000 kali lebih menyenat, bau formalin, amonia, dan daging busuk. Senter Danu menyapu ruangan. Di langit-langit tergantung puluhan lembaran kulit yang sedang dikeringkan dengan jepitan besi. Beberapa kulit itu masih meneteskan cairan merah. Danu melihat ada kulit yang memiliki tato naga di lengan, jelas itu kulit preman atau yakuza, entah korban dari mana lagi. Di atas meja kerja yang panjang, terdapat peralatan bedah kuno, pisau berbagai ukuran, gergaji tulang, jarum jahit karung, dan palu. Dan di pojok ruangan, terdapat beberapa toples kaca besar berisi cairan kuning. Di dalamnya mengapung organ-organ dalam manusia, jantung, mata, dan otak. Rupanya, Ki Sastro tidak membuang sisa tubuh korbannya. Danu merasa kakinya lemas. Dia mundur dan menabrak sesuatu yang keras, sebuah manekin kayu. Tapi saat Danu berbalik, itu bukan manekin. Itu adalah mayat yang sudah dikuliti. Mayat seorang wanita. Otot-otot merahnya terekspos tanpa kulit, diawetkan dalam posisi berdiri kaku seperti patung. Di lehernya tergantung papan nama, Sinden Larasati, 1965. Ini adalah sinden primadona yang hilang itu. Dia dijadikan pajangan anatomi, sementara kulitnya mungkin sudah menjadi wayang Srikandi yang dipegang Danu tadi. "Tolong!" Suara lirih terdengar. Danu kaget. Mayat tanpa kulit itu tidak bergerak. Suara itu berasal dari sudut gelap ruangan. Di sana, di dalam kerangkeng besi sempit, ada seorang pemuda lain yang masih hidup. Dia telanjang, kerus kering, dan kulitnya penuh memar. Korban sebelum Danu yang belum sempat dipanen. Danu bergegas menghampiri kerangkeng besi di sudut gelap itu. Pemuda di dalamnya, Aji, kondisinya mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan di punggungnya terdapat tanda garis-garis merah tanda pola yang sudah digambar Ki Sastro menggunakan spidol, siap untuk dikuliti. "Bantu aku, dia mau ambil kulit punggungku buat gunungan baru," bisik Aji dengan suara serak. Danu melihat gembok kerangkeng itu. Untungnya ini bengkel kerja. Danu menyambar sebuah palu besar dan tatah besi dari meja kerja. Dang! Dang! 2 kali hantaman keras, gembok tua itu hancur. Aji merangkak keluar, kakinya gemetar hebat. Dia sudah disekap 2 minggu, hanya diberi makan sisa sesajen. "Kita harus keluar lewat ventilasi atas, Danu. Pintu depan dijaga dia," kata Aji sambil menunjuk pintu kayu besar yang menghubungkan ruang bawah tanah ini dengan ruang utama sanggar. "Siapa? Ki Sastro?" tanya Danu sambil memapah Aji. "Bukan, tapi Kiai Jagat, wayang gunungan raksasa. Itu yang paling jahat," jawab Aji dengan mata terbelanak ketakutan. Belum sempat mereka bergerak, pintu kayu besar itu bergetar hebat. Sesuatu yang sangat besar sedang menabraknya dari luar. Brak! Pintu kayu itu hancur berkeping-keping. Di ambang pintu, melayang sebuah benda yang membuat nyali Danu menciut. Itu adalah gunungan atau kayon wayang, tapi ukurannya tidak lazim. Tingginya hampir 2 meter, lebar 1 meter. Gunungan itu tidak terbuat dari kulit kerbau. Teksturnya kasar, tebal, dan memiliki warna kulit manusia yang gelap dan berbulu lebat. Itu terbuat dari kulit punggung dan dada seorang pria raksasa yang dijahit menjadi satu. Gunungan itu tidak memiliki wajah, tapi di tengah ukirannya terdapat sebuah mata satu yang bergerak-gerak liar. "Kiai Jagat," desis Aji ketakutan, bersembunyi di balik meja. Gunungan itu melayang tanpa benang.
Dia mengeluarkan suara berdengung rendah yang membuat dada sesak. Wung, wung. Tiba-tiba, gunungan itu menghempaskan dirinya ke arah Danu seperti papan raksasa yang dipukul. Danu melompat menghindar. Duar! Meja kerja tempat Danu berdiri tadi hancur lebur dihantam gunungan itu. Kekuatannya setara dengan tabrakan mobil. Serbuk kayu dan peralatan tajam berterbangan. Gunungan itu tidak hanya keras, tapi juga memiliki elemen angin. Setiap gerakannya menciptakan hembusan angin tajam yang bisa menyayat kulit. Danu dan Aji terpojok di sudut ruang penyamakan. Gunungan raksasa itu melayang di tengah ruangan, menghalangi jalan keluar. "Gimana cara matiin benda sialan ini?" teriak Danu sambil melempar toples formalin. Toples itu pecah mengenai gunungan tapi tidak memberi efek apa-apa. Aji teringat sesuatu. Dia melihat ke arah meja kerja yang hancur. Di sana, ada deretan botol kaca kecil berisi cairan kental berwarna kehijauan yang tidak pecah. "Minyak itu, Danu, minyak serimpi mayit," seru Aji. "Aku pernah lihat Ki Sastro ngolesin itu ke wayang-wayangnya tiap malam. Itu bensinnya, itu yang bikin mereka hidup. Kalau kita hancurkan sumbernya, mereka bakal jadi kulit mati lagi." Danu melihat ke pojok ruangan lain. Di sana ada sebuah gentong tanah liat besar yang tertutup kain merah. Baunya sama dengan bau minyak di botol kecil itu. Itu cadangan utamanya. "Aji, lo pancing gunungan itu ke kiri. Gue mau bakar gentong itu," perintah Danu. "Gila lo, gue nggak bisa lari," protes Aji. "Lakuin itu atau kita dikuliti." Aji nekat. Dia melempar sebuah tulang paha manusia ke arah gunungan. "Woi, sini lo kulit badak." Gunungan Kiai Jagat berputar. Mata satunya menatap Aji. Dia melesat menyerang Aji. Sementara gunungan sibuk mengejar Aji yang terpincang-pincang, Danu berlari menuju gentong minyak itu. Dia merobek bajunya sendiri, mencelupkannya ke dalam toples alkohol murni yang ada di rak bahan kimia, lalu menyulutnya dengan korek api yang dia bawa di saku celana. Api menyambar kain bajunya. "Makan nih, dalang gila!" Danu melemparkan bom molotov dadakan itu ke arah gentong minyak serimpi. Prang! Gentong pecah. Minyak mayat itu tumpah ke lantai. Detik berikutnya, wush! Api menyambar minyak itu dengan ganas. Ledakan api besar terjadi di ruang bawah tanah itu. Sifat minyak mayat itu ternyata sangat mudah terbakar, flammable. Bahkan apinya berwarna hijau kebiruan yang mistis. Efeknya instan. Di tengah ruangan, gunungan Kiai Jagat yang sedang bersiap membelah tubuh Aji tiba-tiba menjerit. Suara jeritannya bukan suara kayu atau kulit, tapi suara teriakan laki-laki berat yang kesakitan. Gerah! Gunungan itu jatuh terjerembab ke lantai. Kulitnya mulai mengkerut dan gosong, seolah-olah dia ikut terbakar, meskipun apinya ada di pojok ruangan. Koneksi magisnya terputus dan terbakar. Tidak hanya gunungan, lembaran-lembaran kulit manusia yang digantung di langit-langit ruangan juga mulai menggeliat dan menjerit kepanasan saat uap panas memenuhi ruangan. Ruang penyamakan itu berubah menjadi neraka jeritan kulit. Danu segera memapah Aji menjauh dari api yang mulai membesar. "Ayo keluar, pintunya udah nggak dijaga," teriak Danu. Mereka berlari menuju pintu yang tadi dihancurkan gunungan. Namun di balik asap hitam yang mengepul, muncul siluet seseorang, Ki Sastro. Wajah dalang tua itu kini terlihat sangat mengerikan. Separuh wajahnya melepuh terkena hawa panas, matanya merah menyala. Dia tidak membawa wayang lagi, dia membawa golok besar pemotong daging. "Kalian membakar karya seniku," raung Ki Sastro. Suaranya menggelegar, bukan lagi suara kakek-kakek, tapi suara iblis yang marah besar. Ki Sastro menerjang masuk menembus api. Dia mengayunkan goloknya ke arah Danu. Danu menangkis dengan batang besi penyanggarak. Terang! Kekuatan Ki Sastro tidak manusiawi. Batang besi di tangan Danu bengkok. Danu terpental menabrak dinding. "Kalian tidak akan keluar dari sini sebagai manusia. Kalian akan keluar sebagai abu," teriak Ki Sastro. Dia menendang gentong minyak yang terbakar ke arah pintu keluar, memblokir satu-satunya jalan kabur. Sekarang mereka bertiga terperangkap di ruang bawah tanah yang sedang terbakar hebat. Oksigen menipis. Asap beracun dari pembakaran kulit mayat mulai menyesakkan dada. Danu harus melawan bos terakhir ini dengan tangan kosong di tengah kobaran api neraka. Panas api di ruang bawah tanah itu semakin tak tertahankan. Ki Sastro berdiri di depan satu-satunya pintu keluar, memutar-mutar golok besarnya dengan gerakan tangan yang kaku namun cepat, mirip gerakan wayang golek. "Kalian mau kemana?"
Pertunjukannya baru mau masuk babak goro-goro. Sama dengan huru-hara, teriak Ki Sastro. Danu memandang sekeliling, mencari senjata apapun. Matanya tertumbuk pada rak di sampingnya. Ada sebuah jerigen plastik besar bertuliskan formalin 30%. "Aji, tirap!" teriak Danu. Danu mengangkat jerigen berat itu dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Ki Sastro. Ki Sastro dengan sombong menebas jerigen itu di udara dengan goloknya. Ceras! Itu adalah kesalahan fatal. Jerigen itu pecah. Cairan formalin dalam jumlah besar menyembur membasahi wajah dan tubuh bagian atas Ki Sastro. Cairan kimia keras itu langsung bereaksi dengan api di sekitarnya, sekaligus membakar mata dan saluran pernafasan Ki Sastro. "Ah, mataku!" raung Ki Sastro. Dia menjatuhkan goloknya, mencakar-cakar wajahnya yang melepuh terkena zat kimia. Danu tidak menyia-nyiakan kesempatan. "Lari, Ji!" Danu menarik Aji, menerobos melewati Ki Sastro yang sedang buta sementara. Mereka berlari menaiki tangga kayu yang menuju ke lantai atas, pendopo utama. Di belakang mereka Ki Sastro meraung seperti binatang buas. "Jangan lari, aku akan jadikan kulit kalian alas kaki." Mereka sampai di lantai atas dan membanting pintu akses basement, lalu menahannya dengan lemari gamelan. Tapi Danu tahu itu tidak akan menahan monster itu lama-lama. Asap hitam mulai merembes dari celah lantai papan. Sanggar ini sudah menjadi oven raksasa. Danu dan Aji terbatuk-batuk di tengah kepulan asap di pendopo utama. Mereka berlari menuju pintu depan, terkunci rapat dan digembok dari luar. Jendela-jendela tertutup jeruji besi. Mereka terperangkap. Brak! Lantai kayu di tengah ruangan jebol. Ki Sastro melompat keluar dari lubang itu seperti setan yang bangkit dari neraka. Pakaian surjan luriknya sudah hangus terbakar sebagian, memperlihatkan tubuh aslinya. Danu dan Aji ternganga ngeri. Tubuh Ki Sastro tidak seperti tubuh kakek-kakek 80 tahun. Tubuhnya kekar, berotot, namun permukaannya mengerikan. Kulitnya tebal, kaku, dan penuh dengan jahitan kasar yang menyatukan potongan-potongan kulit dengan warna berbeda. Ada bagian kulit yang coklat tua, ada yang putih pucat, ada yang bertato. Ternyata, Ki Sastro telah memodifikasi tubuhnya sendiri. Selama puluhan tahun, dia telah menjahitkan kulit-kulit korbannya yang paling alot ke tubuhnya sendiri, menciptakan lapisan baju zirah organik, human leather armor. Api dari lantai bawah mulai menjilat naik, membakar sisa celana Ki Sastro. Tapi kulit kakinya tidak terbakar. Kulit itu hanya menghitam sedikit seperti kulit kerbau yang dipanggang, tidak melepuh. Dia telah menyamak kulitnya sendiri dengan ramuan mistis agar tahan api dan senjata tajam. "Kalian lihat," Ki Sastro merentangkan tangannya. "Aku adalah Mahakarya. Aku adalah wayang yang tidak butuh dalang." Dia menerjang ke arah Danu. Danu memukulkan tiang penyangga gong dari besi ke punggung Ki Sastro. Tang! Suaranya seperti memukul bantruk, keras dan membal. Ki Sastro tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia justru menangkap leher Danu dan melemparnya hingga menabrak kelir wayang sampai robek. Danu terkapar di antara sobekan layar kelir. Aji mencoba membantu dengan melempar saron, alat musik besi, ke kepala Ki Sastro. Tapi Ki Sastro hanya menepisnya santai. Situasi semakin kacau saat api mulai membakar kotak wayang di sudut ruangan. Bukannya hangus, wayang-wayang kulit kecil yang ada di dalamnya justru berterbangan keluar karena kepanasan. Ratusan wayang kulit prajurit, hewan, setan yang sudah terbakar apinya terbang melayang tak tentu arah di dalam ruangan. Mereka seperti serangga api raksasa. Wush, wush, wayang-wayang api ini hinggap di mana-mana. Salah satunya menempel di lengan Aji. "Panas, panas!" teriak Aji. Kulit wayang yang membara itu melekat di daging Aji, membakar kulitnya. Danu segera menendang wayang itu lepas. "Mereka marah, mereka lapar," tawa Ki Sastro. Ki Sastro berjalan santai menembus kerumunan wayang api itu. Beberapa wayang menempel di tubuh Ki Sastro, tapi kulit tebal Ki Sastro melindunginya. Dia seperti raja iblis yang berjalan di tengah badai api. Danu melihat sekeliling, mencari kelemahan. Dia sadar memukul fisik Ki Sastro percuma. Kulit lapis bajanya terlalu tebal. Tapi Danu melihat sesuatu yang aneh. Setiap kali Ki Sastro bergerak, dia selalu melindungi bagian dada kirinya dengan tangan. Gerakannya defensif di area itu. Apakah jantungnya ada di sana? Danu menyambar sebuah keris properti dalang yang tergeletak di lantai. Meski tumpul, ujungnya masih runcing. "Aji, alihkan perhatiannya lagi, gue mau tusuk dadanya."
Aji, meski sudah sekarat dan luka bakar, mengumpulkan sisa tenaganya. Dia berteriak dan melemparkan kendang ke arah Ki Sastro. Ki Sastro menoleh dan menghancurkan kendang itu dengan satu pukulan tangan kosong. Di saat itulah Danu melompat dari atas panggung dalang, menghujamkan kerisnya sekuat tenaga ke arah dada kiri Ki Sastro. Jeleb! Keris itu menembus kulit tebal Ki Sastro. Darah hitam muncrat. Danu tersenyum, mengira dia berhasil menusuk jantungnya. Namun senyum Danu hilang saat Ki Sastro malah tertawa terkekeh-kekeh. Dia tidak ambruk, dia tidak kesakitan. Ki Sastro mencabut keris itu dari dadanya sendiri tanpa ekspresi. Meleset, Ngger, di situ kosong, ejek Ki Sastro. Danu melihat ke dalam lubang luka itu. Tidak ada organ yang berdenyut. Rongga dada Ki Sastro kosong, hanya jerami dan rempah-rempah pengawet di dalamnya. Jantungku tidak di sini. Jantungku terlalu berharga untuk dibawa ke medan perang, kata Ki Sastro. Danu mundur ketakutan. Legenda itu benar. Ki Sastro memisahkan jantungnya agar dia abadi. Mata Danu liar mencari. Di mana dia menyimpannya? Pandangan Danu tertuju pada satu benda yang belum terbakar di tengah ruangan. Sebuah peti kayu kecil berlapis emas yang diletakkan di atas meja sesajen tepat di belakang posisi duduk dalang tadi. Peti itu berdenyut. Duk, duk, duk. Suara detaknya terdengar jelas di tengah gemuruh api. Itu dia, jantungnya ada di dalam kotak perhiasan sinden. Atap pendopo mulai runtuh. Balok-balok kayu besar yang terbakar berjatuhan menimpa lantai. Struktur bangunan ini tinggal menunggu detik untuk ambruk total. Ki Sastro menyadari arah pandangan Danu. Wajahnya yang sombong berubah menjadi panik luar biasa. "Jangan sentuh itu!" teriak Ki Sastro. Untuk pertama kalinya, monster itu terlihat takut. Dia berlari menerjang ke arah Danu, mengabaikan Aji. Danu tidak membuang waktu. Dia berlari sekencang-kencangnya menuju meja sesajen itu, melompati kobaran api. Ini adalah balapan maut. Siapa cepat, dia hidup. Ki Sastro melompat seperti harimau. Cakarnya terulur untuk merobek punggung Danu. "Danu, awas!" teriak Aji. Danu menjatuhkan dirinya sliding di lantai, tepat saat cakar Ki Sastro menyambar udara di atas kepalanya. Danu menendang kaki meja sesajen hingga terbalik. Kotak emas itu jatuh menggelinding ke arah Danu. Danu menangkap kotak itu. Panas! Kotak itu terasa hangat seperti daging hidup. Ki Sastro mendarat di depannya. Nafasnya memburu, matanya melotot gila. "Kembalikan! Itu nyawaku!" Danu tidak ragu. Dia tidak membuka kotak itu. Dia mengangkat kotak itu tinggi-tinggi, lalu membantingnya sekuat tenaga ke lantai ubin yang keras. "Mati loh!" Prak! Kotak itu pecah. Dari dalamnya menggelinding sebuah jantung manusia yang masih segar, merah dan berdenyut kencang. Jantung itu terhubung dengan benang-benang syaraf halus yang putus saat kotaknya pecah. Danu mengangkat kakinya, siap menginjak organ vital itu. Jangan lakukan itu, Ngger!" teriak Ki Sastro. Suaranya pecah, bukan lagi suara iblis yang menggelegar, tapi suara kakek tua yang putus asa. Dia merangkak di lantai, tangannya menggapai-gapai ke arah Danu. Danu menatap jantung merah yang berdenyut di lantai itu. Dia melihat urat-urat halus di permukaannya, seolah jantung itu memiliki kesadaran sendiri. "Seni lo sampah, Mbah!" desis Danu dingin. Tanpa ragu, Danu menghentakkan tumit sepatu bootsnya sekuat tenaga tepat ke tengah jantung itu. Cerot! Suara ledakan kecil terdengar basah dan menjijikan. Jantung itu hancur luluh lantak di bawah sol sepatu Danu. Darah segar dan cairan hitam muncrat ke segala arah, membasahi celana Danu. Efeknya instan dan mengerikan. Ki Sastro yang sedang merangkak tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Krek! Sret! Terdengar bunyi jahitan yang robek. Kulit tebal dan kencang yang melapisi tubuh Ki Sastro tiba-tiba mengendur drastis. Mantra pengawetnya hilang. Waktu yang selama ini dibekukan kini menagih bayarannya sekaligus dalam 1 detik. Tubuh Ki Sastro menyusut cepat. Kulit-kulit manusia yang dia jahitkan ke badannya membusuk seketika, berubah warna menjadi hitam legam, lalu mencair menjadi bubur daging busuk. "Ah, panas, sakit," rintih Ki Sastro. Dia bukan lagi monster kekar, dia kembali menjadi kakek tua renta berumur ratusan tahun yang seharusnya sudah mati lama. Tulang belulangnya rapuh dan patah karena tidak kuat menahan berat badannya sendiri. Dia ambruk menjadi onggokan daging busuk yang berasap di tengah lantai pendopo yang terbakar.
Kematian Ki Sastro memicu reaksi berantai pada bangunan sanggar itu. Seolah-olah nyawa bangunan itu terikat pada tuannya. Api yang membakar dinding kayu jati tiba-tiba membesar 2 kali lipat, melalap tiang-tiang penyangga utama, Sokokuru. Krak! Boom! Satu tiang besar tumbang menimpa perangkat gamelan hingga hancur keping-keping. Atap pendopo mulai miring berbahaya. "Aji, bangun! Kita harus keluar sekarang!" teriak Danu. Danu berlari menghampiri Aji yang terbatuk-batuk parah di pojok ruangan. Aji sudah setengah pingsan karena menghirup asap. Danu memapah Aji, menyeretnya menuju pintu depan. Tapi pintu itu sudah tertutup reruntuhan balok api. "Lewat jendela!" seru Danu. Dia mengambil sebuah kursi besi dan melemparkannya ke jendela kaca yang berjeruji kayu lapuk. Prang! Kaca pecah, jeruji kayunya patah. Namun saat Danu hendak memanjat keluar, sesuatu menahan kaki Aji. Danu menoleh. Dari dalam genangan bubur daging bekas tubuh Ki Sastro, muncul sebuah tangan kerangka yang masih terbalut sedikit kulit busuk. Tangan itu mencengkram pergelangan kaki Aji. Kepala tengkorak Ki Sastro dengan sisa-sisa mata yang meleleh mendongak menatap mereka. Rahangnya bergerak-gerak. "Kalian, wayangku, jangan pergi!" Suaranya seperti desisan uap Hanas. "Mati aja lo, setan!" Danu menendang kepala tengkorak itu sekuat tenaga. Krak! Tengkorak itu terlepas dari tulang lehernya, menggelinding masuk ke dalam kobaran api. Cengkraman tangan itu terlepas. Danu menarik Aji dan melompat keluar jendela, jatuh berguling di tanah berlumpur tepat saat atap pendopo itu ambruk total, menggubur sang dalang dan karya seni gilanya untuk selama-lamanya. Danu dan Aji terbaring di tanah basah, di bawah guyuran hujan deras yang mulai turun lagi. Mereka menatap nanar ke arah sanggar seni yang kini telah berubah menjadi api unggun raksasa. Api itu membumbung tinggi, menembus kanopi hutan jati. Baunya sangat khas, bau daging bakar yang bercampur bahan kimia, bau kematian. Aji menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega masih bisa menghirup udara segar meski bercampur asap. "Kita hidup, Nuh, kita hidup!" isak Aji. Danu tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah api. Tangannya masih gemetar, kakinya terasa lemas. Dari kejauhan, terlihat cahaya obor dan senter mendekat. Warga desa Sukma Ilang akhirnya datang. Mereka berdiri melingkar di kejauhan, menatap kebakaran itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi kaget. Seorang bapak tua pemilik warung kopi yang ditemui Danu di awal mendekat perlahan. Dia melihat Danu dan Aji yang berlumuran darah dan jelaga. "Sudah berakhir, Mas?" tanya bapak itu lirih. Danu mengangguk pelan. "Sudah, Pak. Ki Sastro sudah mati." Mendengar itu, bapak tua itu langsung bersujud di tanah lumpur diikuti warga lainnya. Mereka menangis histeris. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terputus sudah rantai tumbal desa ini." Ternyata selama ini warga desa tahu. Mereka hidup dalam ketakutan, dipaksa menyediakan bahan baku atau membiarkan orang asing masuk ke sana sebagai tumbal, karena Ki Sastro mengancam akan mengirim wabah penyakit atau santet jika mereka melapor polisi. Malam ini, Danu tanpa sengaja telah membebaskan satu desa dari perbudakan spiritual selama setengah abad. 1 minggu kemudian, kasus ini meledak menjadi berita nasional. Media massa menyebutnya sebagai tragedi rumah jagal Sukma Ilang. Polisi dan tim forensik yang melakukan olah TKP menemukan hal-hal yang membuat mereka muntah. Di balik reruntuhan sanggar yang terbakar, mereka menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah, basement, yang lebih dalam lagi, ruangan yang belum sempat dimasuki Danu. Di sana ditemukan ratusan kerangka manusia yang ditumpuk rapi seperti kayu bakar. Ditemukan juga buku catatan Ki Sastro yang berisi resep mengawetkan jiwa dan daftar nama korban sejak tahun 1965. Total korban mencapai 140 orang, termasuk sinden, penabuh gamelan, dan pendaki yang hilang. Danu menjadi saksi kunci sekaligus pahlawan, wajahnya masuk koran dan TV. Tapi Danu menolak semua wawancara eksklusif. Dia hanya memberikan keterangan standar ke polisi. Orang itu gila, dia pembunuh berseri. Danu tidak pernah menceritakan bagian supranaturalnya. Dia tidak menceritakan soal wayang yang terbang.
gamelan yang bunyi sendiri, atau jantung yang berdenyut di dalam kotak. Dia tahu tidak ada yang percaya. Aji dirawat di rumah sakit jiwa karena trauma berat. Dia sering berteriak histeris setiap kali melihat benda yang terbuat dari kulit, bahkan dompet atau sepatu kulit sekalipun. Danu sendiri mencoba kembali ke kehidupannya sebagai mahasiswa. Dia mengganti topik skripsinya. Dia tidak mau lagi berhubungan dengan wayang. Dia membakar semua koleksi wayang kulit sapi miliknya di kosan. Dia ingin melupakan semuanya. 3 bulan kemudian, Danu sedang duduk di kamar kosnya di Solo. Dia sedang mengetik revisi skripsi barunya tentang sejarah musik keroncong. Malam itu hujan deras, persis seperti malam di Sukma Ilang. Tiba-tiba lampu kamar kosnya berkedip. Pet, pet. Danu berhenti mengetik. Bulu kuduknya meremang. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Danu menoleh. Kamarnya ada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang mengetuk jendela. Suara ketukan itu berubah. Dok, dok, dok. Itu bukan suara ketukan jari. Itu suara cempala, pemukul kayu dalang yang dipukulkan ke kotak wayang. Iramanya khas, dodogan pembuka pentas. Danu membatu, matanya tertuju pada dinding putih di depan meja belajarnya. Lampu jalan dari luar menyorot masuk, menciptakan bayangan di dinding itu. Danu melihat bayangannya sendiri di dinding, tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakan Danu. Danu diam, tapi bayangannya bergerak. Bayangan itu perlahan berubah bentuk, bahunya menjadi runcing, lengannya memanjang kurus, dan kepalanya memakai kuluk, mahkota wayang. Bayangan itu menoleh ke arah Danu dan tersenyum. Lalu dari sudut kamar yang gelap, terdengar suara parau yang sangat familiar. Lakonnya belum selesai, Nger. Kamu sudah menghancurkan ragaku, tapi sekarang kamu adalah dalang baruku. Danu melihat tangannya sendiri. Di punggung tangannya muncul bercak hitam seperti inti yang perlahan menyebar, membentuk pola ukiran wayang. Kulitnya mulai terasa kaku dan mengeras. Danu menjerit saat dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar keluar dari sanggar itu. Jiwa Ki Sastro telah berpindah, menjadikan tubuh Danu sebagai wayang kulit manusia yang baru. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang berhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.